Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut pada garis-garis sejajar. Kita akan membahas beberapa soal ya. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan dulu tips dan trik agar bisa mengerjakan soal dengan mudah. Yang pertama saya akan mengenalkan mengenai sudut berseberangan ya. Jadi apa itu sudut berseberangan? Sudut berseberangan itu adalah sudut yang jika ada dua garis sejajar seperti ini ya. Nah, ini ada dua garis sejajar, kemudian ini saya kasih tanda di sini. Nah, jadi bagian sini sama bagian sini ya. Nah, jadi ini sudut ini akan sama besar dengan ini gitu ya. Tapi syaratnya ini harus sejajar ya, begitu. Kemudian sudut ini juga sama ya. Nah, ini akan sama besar dengan bagian sini dan bagian sini nih. Nah, ini sama besar ya. Sama, ini juga, dan nah ini juga ya. Oke, jadi ini harus paham benar ya. Jika sudut berseberangan, ketentuannya adalah sudut yang saya tandain ini, nah itu akan sama besar begitu ya. Asal syaratnya dua garis ini adalah sejajar. Oke. Berikutnya ketentuan yang kedua. Nah, di sini ada garis sepihak ya, sudut sepihak. Nah, tetap ya. Jadi ini ada garis sejajar dulu. Ada dua garis sejajar di sini. Nah, di sini ada sudut, dua buah sudut. Ini namanya dua buah sudut ini disebut dengan sudut sepihak. Sudut sepihak itu ketentuannya jika dijumlahkan itu menjadi 180 derajat, begitu ya. Nah, ini harus paham ya. Jadi sudut sepihak itu jika dijumlahkan itu akan menjadi jumlahnya 180 derajat, begitu ya. Nah, oke. Ini kita harus paham banget. Kemudian bagian sini juga sama ya. Nah, ini jumlahnya harus 180 derajat. Nah, jadi seperti modelnya kalau diperhatikan seperti kayak huruf U ya. Nah, ini kalau misalnya ada soal-soal seperti ini, bentuk sudut seperti ini berarti dia jumlahnya 180 derajat. Kalau yang berikutnya, nah, ini ada lagi sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap itu juga besarnya sama ya. Oke, ini udah saya beri tanda. Bagian yang merah ini bagian merah ini. Nah, ini sudut yang bagian sini. Ini udah saya beri tanda, ini akan sama. Gitu ya. Ini merah yang bagian sini dengan yang bawahnya sini. Nah, ini sama ya. Kemudian yang putih, nah ini juga sama gitu ya. Dan yang biru, nah ini sehadap semua ya. Jadi yang warnanya sama dia sehadap, bisa bedain ya. Nah, ini kayak yang biru dia sehadap, itu seperti contoh seperti itu ya. Nah, tapi ada syaratnya juga, jadi kedua garis ini harus sejajar begitu. Oke, jadi ada ketentuannya yang harus kita pahami tadi ya, yang pertama, yang kedua, dan yang ini ya. Nah, ini harus paham banget gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar. Yang ditanyakan adalah besar sudut G. Nah, ya. Jadi, biasanya untuk mempermudah pengerjaan, kita bikin garis bantu. Oke, kita garis bantu ya, yang sejajar dengan bagian atas, dengan garis atas dan garis bawah gitu ya. Nah, ini kita bikin garis bantu. Lalu, kita perhatikan lagi di sini. Oke, kita perhatikan bagian sini kan 72 derajat ya sudutnya. Nah, slide sebelumnya saya udah jelaskan sudut sehadap ya. Nah, jadi ini karena ini sudut sehadap dengan yang saya tandain merah ini. Nah, ini kan sudut sehadap nih. Artinya besar sudutnya adalah sama ya. Nah, jadi ini sama 72 derajat begitu ya. Kemudian kita cek lagi bagian atas. Nah, ini bagian atas. Nah, kita cek karena dia sehadap ya, sudut sehadap kan besarnya sama ya. Nah, ini juga sudut sehadap kan sama ini ya. Nah, itu berarti besarnya sama 48 juga ya. Oke, setelah kita lihat di sini, yang ditanyakan besar sudut G ya. Nah, besar sudut G itu kan dari mana nih? Dari sini ke sini kan ya. Nih, dari sini ke sini kan. Nah, ini dari sini ke sini kan sudut G nih. Nah, berarti sudut G itu adalah penjumlahan dari 48 dan 72 gitu ya. Oke, berarti sudut G adalah besarnya 120 derajat. Ada ya jawabannya ya, 120 derajat. Lanjut ke soal berikutnya.
Perhatikan soal yang ditanyakan adalah sudut Y. Nah, ini bagian sudut Y. Nah, ini kita cari sudut Y ya. Sama ya, jadi kita harus kasih garis bantu dulu untuk memudahkan pengerjaan. Kita berikan garis bantu. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, kita cek di sini. Ini model sudutnya sudut apa? Berseberangan atau sehadap atau sepihak begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan, nah ini sudut berseberangan. Nah, ini yang saya kasih. Nah, ini yang saya kasih tanda merah adalah sudut berseberangan. Kenapa sudut berseberangan? Coba nanti dicek lagi ke slide sebelumnya ya. Nah, itu saya udah jelaskan sudut berseberangan. Jadi, sudut berseberangan itu seperti model kayak huruf Z ya. Nah, ini jadi berseberangan gitu ya. Karena sudut berseberangan, artinya jumlah sudutnya adalah sama ya. Oke. Jadi kalau misalkan bagian sini 50, nah ini juga 50 begitu ya. Lanjut yang berikutnya. Perhatikan, ini kalau saya kasih tanda, nah ini ya, saya tarik garis ke sini. Nah, ini akan menjadi sudut sepihak begitu ya. Nah, sudut sepihak itu jumlahnya adalah 180 ya. Nah, coba nanti dilihat lagi slide-nya. Jadi sudut sepihak jumlahnya 180. Artinya untuk mencari sudut yang di bagian sini nih, nah kita harus cari kan ya. Kita harus cari, berarti hasil kita kurangin aja gitu. Kan jumlahnya harus 180. Berarti untuk mencari titik sini ya kita kurangin gitu ya. 180 dikurang 115 adalah 65 derajat. Langsung kita taruh 65 derajat. Nah ya. Kemudian langkah berikutnya, kita kan mau nyari sudut Y nih. Nah, kita mau nyari sudut Y. Kita lihat lagi di sini sudut Y. Sudut Y itu adalah dari sini ya. Nah, ini dari sini. Artinya penjumlahan dong ya. Dari sudut 50 dan 65. Nah, berarti kita bisa cari sudutnya. Y sama dengan 50 ditambah 65. Hasilnya adalah 115 derajat. Begitu ya. Nah, ini kita berarti ada jawabannya ya, 115 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan soal. Nah, ini model-model soal garis yang kayak gini kita juga harus bikin garis bantu ya. Saya berikan garis bantu. Nah, kita lihat lagi di sini. Perhatikan lagi. Di sini ada sudut 132 derajat ya. Oke, perhatikan nih saya kasih apa? Nah, ini saya kasih garis merah supaya mempermudah. Artinya sudut bagian sini dengan ini itu adalah sudut sepihak ya. Nah, jumlah sudut sepihak kita tahu adalah 180 derajat gitu ya. Nah, kita cari berarti sudut yang saya beri titik ini kita cari. Artinya 180 dikurang 132 ya. Nah, itu adalah 48. Nah, saya taruh ya. Saya taruh 48. Oke. Lanjut berikutnya, sekarang kita cek yang bagian bawah ini ya. Kita cek bagian bawah. Nah, ini kita lihat. Nah, seret. Nah, ini saya beri garis bantu ya. Saya kasih clue-nya ya. Nah, di sini ada sudut yang model seperti ini. Masih ingat ya tadi ya? Nah, ini sudut berseberangan ya. Sudut berseberangan. Karena menyerupai seperti huruf Z ya. Nah, ini sudut berseberangan. Kalau sudut berseberangan itu adalah jumlahnya sama ya. Artinya kalau di sini bagian sini 28 ya ini juga pasti 28 gitu ya. Oke, 28 saya taruh. Nah, yang ditanyakan sudut BCD. BCD. Nah, BCD itu adalah penjumlahan ya. Nah, ini kan dari sini sampai sini. Penjumlahan dari 48 dan 28. Oke, berarti sudut BCD adalah 48 ditambah 28, hasilnya adalah 76 derajat, gitu ya. Nah, ini jawabannya 76 derajat. Jadi, intinya dari soal-soal ini, kita harus paham tadi ya. Jadi, sudut sehadap berseberangan dengan sudut sepihak. Nah, itu harus dipahami betul-betul gitu ya, seperti apa. Oke, penjelasannya selesai sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.